beberapa adegan kejamnya tuh digambarin gore gitu ya. Jadi kayak ya tembak-tembak aja gitu, bolong badan segala macem, darah muncrat, crot gitu kayak ya udah gitu. Halo semua, selamat datang lagi di LNF ya, masih bersama gue Ri. Gue pengen bahas salah satu film yang baru aja tayang tanggal 30 April 2024 ya, jadi hari Selasa kemarin sebelum tanggal 1 Mei. Judulnya Civil War. Ini tuh gila sih, ini salah satu film yang sangat gila, diproduksi oleh A24. Mendatangkan Alex Garland sebagai sutradara sekaligus penulis dari film yang satu ini gitu. Mungkin gue jelasin sedikit sinopsisnya dulu kali ya, agak sedikit ribet gitu. Jadi ceritanya di sebuah masa depan distopia gitu ya, ini fiksi. Amerika Serikat USA ini mengalami civil war, perang sipil lah gitu. Jadi biang keroknya adalah presidennya ya. Presidennya yang bikin cari gara-gara dan lain sebagainya. Walaupun memang nggak dijelasin kebijakan-kebijakan apa yang dikerjakan oleh si presiden sampai bikin atau terjadi perang sipil, tapi gue ngerasa di adegan pembukanya sudah cukup sedikit menjelaskan dari cara pemilihan kata, gerak tubuh presidennya, adegan pembukanya gitu ya. Itu udah kayak wah ini orang nggak bener nih gitu. Nah, jadi terjadilah si perang sipil ini. Cerita utama dari film ini adalah fokusnya ke seorang jurnalis bernama Lee Smith ya, yang diperankan oleh Kirsten Dunst. Dia nih sebagai fotojurnalis kan kerjaannya menangkap adegan-adegan, bukan adegan sih, menangkap kejadian-kejadian ya sebagai press gitu. Dia abadikan momennya dan lain sebagainya untuk mewartakan hal yang terjadi sesungguhnya gitu. Suatu ketika dia sama rekannya pengen punya keinginan untuk datang ke Gedung Putih, berinteraksi, mewawancarai si presiden ini gitu. Karena satu dan lain hal, mereka mendengar kabar bahwa ada pergerakan militer yang akan segera menyerbu Gedung Putih gitu. Jadi mereka tuh cari-cari kesempatan supaya bisa ke Gedung Putih duluan, dapetin wawancara, dapetin foto dan lain sebagainya, and then the rest is history, terserah mereka lah gitu. Nah, tapi ada satu twist di mana ada seorang fotografer muda ya bernama Jesse. Dia punya keinginan untuk mendalami atau terjun sebagai fotojurnalis layaknya si Lee Smith gitu. Jadi cerita film ini tuh fokusnya lebih ke road movie gitu ya. Jadi dari satu titik ke titik yang lain dan lain sebagainya. Tapi sepanjang film storytellingnya adalah dia tuh men-showcase keadaan kacau yang terjadi di tengah perang sipil. Manusia-manusia itu level anjir gila sih. Level kewarasannya, level manusia ternyata bisa di situasi yang kacau nih, sifat mereka seperti apa? Apakah masih saling bantu sesama gitu. Nah, film ini tuh pakai pendekatan yang menurut gua cukup realistis ya, ketika keadaan lagi ketika negara tumbang gitu, benar-benar nggak bekerja, dikasih lihat dah tuh apa-apa aja hal yang menurut gua sangat logis yang bisa terjadi gitu. Misalkan mau beli bensin pakai uang aja udah nggak berguna di situ, men, harus pakai mata uang yang lain gitu, kayak ya ampun. Terus juga kayak ada beberapa ya organisasi lah ya, organisasi yang mendamaikan tanda kutip, volunteer dan lain sebagainya, mengumpulkan orang-orang yang sudah kehilangan rumah dan lain sebagainya. Itu situasinya seperti apa dan lain-lainnya. Begitu ketemu tentara, ternyata tentaranya yang titik-titik-titik masih titik-titik-titik membela si presiden yang saat ini yang mengacaukan negara. Bener-bener digambarinnya tuh kayak bikin jantungan sepanjang film gitu. Well, gue ngerasa secara penulisan film ini tuh sangat luar biasa detail sekali sih. Dalam artian detail tuh gini, kita diajak membayangkan walaupun ini belum terjadi ya, tapi situasi yang terjadi, langkah-langkah yang diambil oleh beberapa karakternya di dalam film tuh gak ada yang gak masuk akal gitu. Pendekatannya tuh sangat realistis. Kenapa dia sikapnya seperti A, B, C, dan E gitu, and then masuk ke sebuah situasi yang ini lagi ada konflik, cara menyelesaikan konflik dan lain sebagainya seperti apa dan lain sebagainya, itu bener-bener bikin gua sepanjang nonton tuh kepikiran gitu, aduh jangan sampai negara kita kejadian nih seperti yang ada di film ini, jangan sampai negara-negara lain pun juga kejadian seperti yang terjadi di film ini gitu. Kayak bener-bener sangat mengerikan dan lain sebagainya, dan beberapa adegan kejamnya tuh digambarin gore gitu ya, jadi kayak ya tembak-tembak aja gitu, bolong badan segala macem, darah muncrat, crot gitu, kayak ya udah gitu, that's it aja gitu. Gue juga suka dari film ini
sinematografi dan lain sebagainya gila banget. Mengambil angle-angle lagi tiarap, mobil, nyetir segala macam, production design, production value dari filmnya. Ini datang ke sebuah tempat yang udah hancur porak-poranda, mobil ditinggal di tengah jalan gitu. Wow gitu, kayak iya ya bisa loh kejadian kayak gini gitu. Nah, tapi ada satu hal yang gue paling suka dari film ini adalah bagaimana cara mereka menulis, melakukan planting, melakukan pivoting gitu ya, titik balik, and then klimaks atau gong dari perjalanan karakter si Lee dan si Jesse gitu ya sebagai fotojurnalis dan fotografer muda. Ini tuh perjalanannya bener-bener apa ya, mungkin gue bilang spiritual kali ya, spiritual dan menguji mental serta rasa kemanusiaan mereka di tengah situasi yang sedang mereka alami gitu, dalam tanda kutip ya lagi perang sipil. Nyawa mereka nih udah serba di ujung tanduk nih gitu, kayak mereka menekuni pekerjaan mereka sebagai fotografer, cekrek gitu ya, ambil adegan segala macem, foto cek gitu. Tapi ya mengambil angle-angle foto kan harus memposisikan diri kan, kadang mereka memposisikan diri di area-area yang rawan kena tembak gitu, rawan kena tembakan dari tentara-tentara atau orang-orang yang lagi yang lagi menyerbu gitu ya, saling satu sama lain kan konflik. Itu tiap kali mereka ambil foto, itu jantung gue tuh kayak udah jatuh gitu, kayak, "Oi, lu bisa ketembak men," gitu. "Jangan di situ dong," gitu. Kayak ya ampun, itu sebuah pengalaman nonton film yang bener-bener menegangkan banget gitu, kayak anjir gila sih, gak ngerti lagi gue. Ditambah pemilihan scoringnya juga bikin sepanjang film tuh gak nyaman gitu, beneran deh, gak nyaman. Selain scoring, gue juga suka sound design ya. Kalau misalkan kalian nonton di bioskop yang katakanlah baru buka atau baru habis renovasi, sound systemnya masih bagus banget. Sound design di film ini tuh akan jadi sangat menjadi kenikmatan tersendiri pas kalian nonton gitu. Tiba-tiba gue kesel banget ya, ini gue kasih tahu dikit aja di sini. Ada beberapa adegan yang tiba-tiba ada tembakan peluru tuh entah berantah, gitu, kayak kencang banget kok ini. Ini sengaja ya dibikin volumenya kencang gitu, kayak tiba-tiba kaget, tiba-tiba kayak ini misalkan lagi nikmatin dramanya, tiba-tiba dor gitu, kayak kayak ya ampun, wow seru sekali film ini gitu, kayak gila deh. Dan gak cuma tembakan-tembakan doang, ada beberapa efek bilangnya, mungkin di salah satu trailer kelihatan ya, ada helikopter terbang, ada tank, ada mobil-mobil ketentaraan gitu. Itu di trailer mah belum ada apa-apanya, kita trailer nonton di komputer, di handphone gitu, di smartphone, kayak suaranya tuh kalah lah sama suara di dalam bioskop. Di dalam bioskop tuh kayak gitu, ada bener-bener tank, seakan-akan tanknya tuh di sebelah gua gitu, kayak ya ampun. Satu lagi terakhir yang gua suka dari film ini, banyak keputusan-keputusan kreatif yang menurut gua itu sebenarnya dipikirin dengan sangat matang gitu ya. Gua pun sampai detik ini masih meresapi, masih baca-baca artikel dan lain sebagainya, sesimpel kenapa kameranya si Lee Smith itu digital, kenapa kameranya si Jesse itu analog gitu ya. Lee Smith ini wartawan senior pakai kameranya digital, sedangkan Jesse ini wartawan yang muda pakai kamera analog gitu. Jadi secara hasil pun berbeda ya. Kalau digital sekali tembak kamera cekrek gitu, ambil gambar itu berwarna, sedangkan kalau Jesse crack, atur tarik segala macem, hasilnya hitam putih gitu. Itu tuh gue termasuk yang percaya keputusan-keputusan seperti ini tuh pasti ada maknanya gitu, kenapa dipilihnya ini dan lain sebagainya gitu. Itu keren banget sih menurut gue. Dan beberapa kayak di luar dari skornya, ada beberapa soundtrack lagu yang ada liriknya dipilih di momen yang mana dan lain sebagainya, melodinya itu juga gue yakin itu penuh pertimbangan gitu. Oke, that's it. Itu aja sih yang bisa gue share dari membahas atau mengoceh-ngoceh Civil War ya. Gue sangat saranin film ini jangan ditonton sendirian. Enggak men, ajak teman kalian atau minimal bawa satu orang di sebelah kalian, biar kalau pas lagi momen tegang-tegang dan menakutkannya ya soal konflik antara tentara sama pemberontak gitu, itu kalian bisa saling menguatkan satu sama lain gitu, kayak jadi adegannya seru banget gitu, kayak seru gitu, kayak tegang banget deh pokoknya gitu. Oke, that's it. Itu aja sih ya. Thank you yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video lain dari Lembaga Ngoceh Film. Oke, bye bye semua, thank you.